Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Natasha Putri. Perkenalkan, nama saya Siska Simanjuntak. Kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Fungsi Penawaran. Fungsi penawaran. Menurut Emas dan Dadang di tahun 2018, fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi ada penjelasan hukum penawaran bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Menurut hukum penawaran, bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, apabila barang-barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif karena gradien B dari fungsi penawaran selalu positif. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan harga di pasar tercapai apabila QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi, keseimbangan harga merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen di pasar. Harga keseimbangan atau price equilibrium akan terjadi pada saat demand atau permintaan ketemu dengan penawaran atau supply. Disebut harga keseimbangan adalah harga di mana pada harga tersebut telah terjadi keseimbangan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah barang yang dijual. Keseimbangan pasar adalah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan harga adalah harga di mana konsumen dan produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah barang yang dijual atau dikonsumsi. Secara matematis, hal ini ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. QD sama dengan QS. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan atau excess demand, karena permintaan akan meningkat dan penawaran akan berkurang. Secara matematis, hal ini ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. QD sama dengan QS. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan atau excess demand, karena permintaan akan meningkat dan penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika harga di atas harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran atau excess supply, karena jumlah barang meningkat, maka jumlah permintaan akan menurun. Bentuk umum fungsi penawaran. Rumus umum fungsi penawaran biasanya berbentuk linear, dapat dinyatakan sebagai QS sama dengan A tambah BP. Di sini QS adalah kuantitas barang yang ditawarkan, P adalah harga barang, A adalah konstanta yang menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga P adalah 0. B adalah koefisien yang menunjukkan perubahan kuantitas barang yang ditawarkan untuk setiap perubahan satu unit harga. Hubungan matematika dengan fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada satu periode tertentu. Variabel-variabel ini bila ditelusuri dalam perekonomian yang sesungguhnya sangat banyak jumlahnya. Variabel utama yaitu yang pertama harga produk tersebut, yang kedua tingkat teknologi yang tersedia, yang ketiga harga dari faktor-faktor produksi atau input yang digunakan, yang keempat harga produk lain yang berhubungan dengan produksi, yang kelima harapan para produsen terhadap harga produk tersebut di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi fungsi penawaran meliputi 1. Biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu mungkin akan berkurang. Yang kedua, teknologi kemajuan. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya sehingga meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Yang ketiga, harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku dapat mengurangi jumlah barang yang ditawarkan sementara penurunan harga bahan baku dapat meningkatkannya. Yang keempat, ekspektasi harga masa depan. Jika produsen mengharapkan harga barang akan naik di masa depan, mereka mungkin akan menahan penawaran saat ini. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Subsidi, pajak, dan regulasi dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Pembahasan.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan atau aplikasi matematika terhadap ilmu ekonomi, khususnya permintaan dan penawaran, serta keseimbangan pasar, maka terbentuklah model ekonomi yang diterapkan dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.